Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan membahas tentang teks biografi menggunakan metode ceramah dan diskusi yang disusun oleh Arini Ika Ramadanti dengan NIM 201021012, ada Bulkis Banawati dengan NIM 201021017, Siti Murtifatul Ukrania dengan NIM 201021019, ada Vinadi Septiana dengan NIM 201021020 dan Lisa Pratul Aini dengan NIM 201021024. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat? Alhamdulillah Sehat, sehat. Bu. Alhamdulillah, semoga kita semua tetap ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing dimulai. Selesai. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai teks biografi, di mana tujuan pembelajaran ini itu peserta didik dapat mengetahui tentang pengertian teks biografi, ciri-ciri teks biografi, struktur teks biografi, kaidah kebahasan teks biografi, jenis-jenis teks biografi, dan mengetahui contoh teks yang mana sebagai bahan pembuatan teks biografi. Menanggapi teks biografi dengan mengembangkan nilai karakter yang bertanggung jawab, jujur, dan mandiri. Selanjutnya, di sini Ibu mau bertanya, dari teman-teman semua, apa ada yang tahu tentang teks biografi itu seperti apa? Silakan yang mau menjawab. Saya, Bu, izin menjawab. Ya, Lisa, silakan. Jenis teks biografi itu jenis tulisan yang menelaah tentang kehidupan seseorang. Seperti itu, Bu. Baik. Oke, mungkin ada pendapat dari teman-teman lainnya. Oh, ada Mbak Bulkis. Silakan Mbak Bulkis. Teks biografi adalah teks yang menceritakan latar belakang seseorang yang biasanya berisikan fakta, Bu. Baik. Kemudian jika tadi udah dikatakan sama Mbak Lisa dan Mbak Bulkis, mungkin di sini ada yang mau menyampaikan kembali dengan kesimpulannya. Apa itu yang dimaksud dengan teks biografi? Silakan. Saya mau izin menjawab. Ya, Arini. Jadi, kesimpulan dari teks biografi di sini adalah sebuah tulisan yang menelaah latar belakang kisah hidup seseorang yang berisikan fakta. Seperti itu, Bu. Baik, apa yang dikatakan dengan Mbak Arini sudah lengkap ya untuk penjelasan tentang teks biografi. Di sini Ibu memberi penguatan materi apa yang dimaksud dengan teks biografi dalam buku Sucipto pada tahun 2014 halaman 34 sampai 39. Di mana teks biografi itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti biografia. Dengan istilah biografi ini, itu merupakan gabungan dari kata bios yang berarti hidup dan graphein yang berarti menulis. Nah, berdasarkan istilah ini, itu dapat diartikan bahwa biografi itu adalah tulisan tentang hidup. Kemudian juga ada menurut Fuad, tahun 2008 halaman 5, bahwa biografi itu merupakan buku riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa teks biografi itu adalah teks yang berisi tentang kisah atau cerita perjalanan hidup tokoh, di mana teks biografi ini biasanya menceritakan seputar kelebihan, kekurangan, dan masalah dalam kehidupan tokoh. Di samping itu, teks biografi juga bertujuan untuk menceritakan kisah hidup seseorang yang bisa menjadi teladan orang banyak. Selanjutnya, kita akan mengetahui juga ada ciri-ciri teks biografi. Yang pertama ada menurut fungsinya, ada menurut tujuannya, juga ada menurut unsur-unsurnya. Yang pertama itu memberikan gambaran kehidupan dan riwayat seseorang. Ini untuk menurut fungsinya ya. Jadi dalam teks biografi itu
gambarkan bagaimana kehidupan seseorang, mulai dari dia lahir, mulai dari dia melalui pendidikannya, bagaimana, sampai karir, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, menganalisis dan menerangkan kejadian hidup seorang. Jadi setelah kita mengetahui, kita menganalisis bagaimana perjalanan hidup dari seorang tokoh yang diangkat menjadi teks biografi. Yang ketiga, memberikan pengetahuan mengenai kelebihan penulis dan latar belakangnya. Jadi ketika kita melihat teks biografi, tentunya kita akan mencontoh baik tentang perilaku teladannya yang dapat kita ambil. Jadi kelebihannya dari teks biografi itu seperti apa? Yang kedua, ini menurut tujuannya, di mana yang pertama itu memberikan pengetahuan perjalanan hidup seorang tokoh kepada pembaca dan penulis. Yang kedua juga digunakan untuk mengambil pelajaran dari kehidupan tokoh tersebut. Jadi apa yang saya katakan tadi bahwa memang teks biografi ini tujuannya untuk mengambil pelajaran dari kehidupan tokoh yang diangkat. Kemudian yang ketiga, pembaca dan penulis itu dapat mencontoh tokoh tersebut. Jadi ketika kita sudah mengetahui dan mengambil pelajaran yang ada, kita dapat mencontohnya untuk mengamalkan pada kegiatan sehari-hari. Yang ketiga, menurut unsur-unsurnya, di mana teks biografi ini ditulis berdasarkan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang ketiga itu meliputi kata dia dan beliau, di mana kata beliau ini lebih sering digunakan karena untuk menghormati sang tokoh yang diangkat menjadi teks biografi. Yang kedua, ada teks biografi ditulis dengan data yang ada. Yang ketiga, teks biografi berisi data pribadi terpercaya. Jadi, poin 2 dan poin 3 ini berkaitan ya, antara data dengan data yang pribadi terpercaya. Jadi data itu diperoleh dengan benar-benar ada, bukan dibuat-buat ataupun bukan hanya sekedar katanya orang. Begitu. Next. Selanjutnya ada struktur teks biografi. Di sini menurut Kemendikbud dalam Putra tahun 2020 halaman 11, pembentukan teks biografi itu terdiri atas 3 struktur. Yang pertama ada orientasi atau setting, yang kedua kejadian penting, important event atau peristiwa dan masalah, dan yang terakhir ada reorientasi. Orientasi sendiri ini merupakan bagian teks biografi yang berisi informasi mengenai latar belakang kisah atau peristiwa yang akan diceritakan selanjutnya untuk membantu pembaca. Informasi yang dimaksud ini itu berkenaan dengan ihwal siapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Misal, dalam teks biografi itu disebutkan siapa yang diangkat dalam tokoh tersebut, dalam teksnya. Kemudian kapan tokoh tersebut dilahirkan, di mana dia menjalankan pendidikannya selama hidup, dan bagaimana dia bisa menjadi tokoh teladan yang baik. Yang kedua, ini ada kejadian penting, important event. Jadi, kejadian penting ini itu berisi rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis atau menurut urutan waktu yang meliputi kejadian-kejadian yang utama yang diteladani tokoh. Nah, dalam bagian ini itu mungkin pula disertakan komentar-komentar penderita pada beberapa bagiannya. Jadi dalam kejadian penting ini itu tokoh mengalami lika-liku kehidupan, baik itu karirnya, pendidikannya, bahkan ada masalah-masalah tentang kehidupannya. Yang ketiga ada reorientasi. Reorientasi ini berisikan komentar evaluatif atau pernyataan simpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Jadi pada bagian ini itu sifatnya opsional ya. Jadi mungkin ada dan mungkin tidak ada dalam teks biografi. Nah, selanjutnya di sini Ibu juga mau bertanya, apa saja kaidah kebahasaan dalam teks biografi yang kalian ketahui? Siapa yang mau menjawab? Saya, Bu, mau mencoba menjawab. Ya, silakan Sri Motivatul. Salah satu kaidah kebahasaan yang saya tahu itu menggunakan pronomina orang ketiga, Bu. Jadi seperti kata dia dan beliau. Ya, bagus. Selanjutnya mungkin ada yang mau menambahkan? Apa saja kebahasaan teks biografi? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Bulkis. Kaidah kebahasaan dalam teks biografi
biografi yaitu mengandung kata sambung dan kata depan. Bagus. Selanjutnya mungkin ada yang lebih tahu lagi. Saya, Bu, juga mau menjawab. Ya, Mbak Arini. Jadi, salah satunya juga menggunakan sebuah kata kerja pasif untuk menjelaskan peristiwa yang dialami tokoh sebagai subjek yang diceritakan. Ya, terima kasih Mbak Arini. Jadi benar apa yang sudah teman-teman katakan bahwa dalam kaidah kebahasaan itu juga mencakup apa yang kalian katakan. Di sini Ibu mau menambahkan bahwa kaidah kebahasaan itu juga menggunakan kata kerja tindakan untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa atau perbuatan fisik yang dilakukan oleh tokoh. Jadi seperti kata pada awalan me dan ber. Jadi kayak melakukan, kemudian untuk mengajar, juga memakai, dan lain sebagainya. Kemudian kalau awalan berarti bermain, berjalan, berlari, dan sebagainya. Kemudian juga dalam teks biografi itu menggunakan kata adjektiva untuk memberikan informasi secara rinci tentang sifat-sifat tokoh. Dan dalam kebahasaan teks biografi juga banyak menggunakan kata kerja yang berhubungan dengan aktivitas mental dalam rangka penggambaran peran tokoh. Begitu. Next. Di sini selanjutnya pembahasan kita adalah mengenai jenis-jenis teks biografi. Dalam Putra menjelaskan bahwa teks biografi ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada sisi penulis, berdasarkan isinya, berdasarkan persoalan yang dibahas, dan berdasarkan penerbit. Di sini kita akan mengupas satu-satu ya. Yang pertama, ini berdasarkan sisi penulis. Dalam sisi penulis ini, teks biografi itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada autobiografi dan biografi. Autobiografi ini merupakan teks yang isinya tentang suatu riwayat hidup yang ditulis sendiri oleh tokoh tersebut. Yang kedua, ada biografi yang merupakan suatu bentuk teks yang berisi mengenai kisah atau cerita suatu tokoh dalam mengarungi kehidupannya, baik itu kelebihannya, masalah, atau kekurangan yang ditulis oleh orang lain. Yang kedua, berdasarkan isinya, di sini juga terbagi menjadi 2 lagi, yakni yang pertama ada biografi perjalanan hidup yang berisi sebuah perjalanan hidup lengkap seorang tokoh yang diambil dari bagian-bagian yang dianggap mempunyai kesan. Yang kedua, ada biografi perjalanan karir yang berisi sebuah perjalanan karir seorang tokoh, mulai dari awal hingga akhir, hingga karirnya, yang dilakukan saat ini atau bisa juga perjalanan karir dalam mencapai sebuah kesuksesan tertentu. Dan yang ketiga, ini juga berdasarkan persoalan yang dibahas, di mana dalam teks ini itu terbagi menjadi 3. Ada biografi politik, intelektual, dan jurnalistik. Untuk biografi politik, ini merupakan penulisan cerita hidup tokoh suatu negara yang dilihat dari sudut pandang politiknya. Yang kedua, ada biografi intelektual, di mana biografi ini hampir sama dengan biografi politik. Nah, persamaannya yaitu adanya kumpulan bahan yang didapatkan dari berbagai riset. Alangkah tetapi, penulisannya itu dituangkan dalam gaya bahasa yang ilmiah. Dan yang ketiga, yang berdasarkan jurnalistik, dalam hal ini, sebuah biografi itu penulisannya didapatkan dari hasil wawancara dengan tokoh yang akan ditulis atau tokoh yang menjadi rujukan sebagai bahan pendukung cerita. Untuk yang keempat, di sini ada berdasarkan penerbit, ini juga terbagi menjadi 2, bahwa jenis teks biografi ini ada buku sendiri dan buku subsidi. Apa yang dimaksud dengan buku sendiri? Buku sendiri ini merupakan sebuah biografi tokoh yang dijadikan buku oleh penerbit dengan biaya produksi mulai dari penulisan, percetakan, dan pemasaran itu ditanggung oleh si penerbit atau ditanggung sendiri. Dan yang kedua, ini ada buku subsidi, di mana penulisan biografi tokoh tentang biaya produksinya itu ditanggung oleh sponsor. Selanjutnya, kita akan menganalisis nih apa struktur teks biografi pada penggalan kalimat tersebut. Kira-kira dari penggalan teks tersebut, ini termasuk dalam struktur teks biografi pada bagian apa?
Mungkin ada yang mau menjawab? Saya mau menjawab, Bu. Ya, Jadi, silakan Arini. ini termasuk ke bagian orientasi. Baik, kenapa alasannya? Karena pada bagian ini berisi mengenai informasi latar belakang, kisah, atau peristiwa dari Raden Ajeng Kartini. Seperti itu, Bu. Baik, apa yang dikatakan Mbak Arini benar. Namun, lebih lengkapnya Mbak Arini bisa menunjukkan kata yang dimaksud dengan latar belakang dalam orientasi pada bagian yang mana? Jadi pada bagian lahir di Jepara, Jawa Tengah pada 21 April tahun 1879. Salah satunya itu, Bu. Baik, benar ya. Untuk selanjutnya, contoh selanjutnya, di sini juga ada penggalan cerita. Mungkin ada yang mau menjawab selain Mbak Arini? Saya, Ya, Bu, saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Mbak Lisa Bu. dulu atau Mbak Bulkis dulu ini? Saya, Bu. Mbak Lisa dulu, oke. Silakan Mbak Eh, Lisa. Mungkin ini peristiwa dan masalah, Bu. Baik, kenapa Mbak Lisa mengatakan bahwa penggalan teks ini termasuk dalam peristiwa dan masalah? Saya kurang memahami, Bu. Apakah Hmm, bisa nanti dijelaskan, Bu? Baik, mungkin ada pendapat yang lain? Oh iya, Mbak Bulki, silakan. Menurut saya, teks tersebut termasuk teks reorientasi karena berisi simpulan mengenai serangkaian peristiwa. Nah, dibuktikan dengan awal teks itu sudah sepantasnya kita mengenang jasa Raden Ajeng Kartini. Seperti itu, Bu. Baik, yang dikatakan Mbak Bulkis benar ya. Jadi untuk pada contoh teks biografi penggalan yang kedua itu memang pada bagian reorientasi ya Mbak Liza. Jadi di situ dikatakan bahwa memang ada kalimat yang menyatakan sudah sepantasnya kita mengenang jasa R.A. Kartini. Nah, ini merupakan contoh kata di mana yang termasuk dengan teks biografi pada struktur reorientasi. Contoh yang ketiga. Nah, dari penggalan ini, kira-kira apa struktur teks biografinya? Saya, Bu, mau mencoba menjawab. Ya, silakan Mbak Siti Mursifatul. Menurut saya ini masuk ke peristiwa dan masalah, Bu. Ya, alasannya kenapa? Karena di situ dijelaskan rangkaian peristiwa menurut urutan waktu yang meliputi kejadian-kejadian utama yang dialami oleh tokoh Kartini. Baik, benar apa yang dikatakan dengan Mbak Siti Mursifatul. Beri aplaus buat Mbak Siti Mursifatul. Baik, dari contoh-contoh atau latihan kita barusan, itu dapat disimpulkan bahwa dengan kita mengetahui latar belakang seseorang atau pengalaman seseorang melalui teks biografi itu bisa menjadikan suatu motivasi bagi kehidupan kita ke depan. Jadi kita bisa mencontoh ataupun meneladani perilaku tokoh tersebut. Di mana dalam teks biografi ini kita tadi membahas tentang Raden Ayu Kartini ya, Raden Ajeng Ayu Kartini. Baik, untuk pembelajaran pada kesempatan kali ini kita cukupkan saja ya, karena waktu pelaksanaannya juga sudah habis. Jadi dimohon untuk semua siswa untuk memahami lebih lanjut lagi apa yang dimaksud dengan teks biografi. Nah, sebelum ditutup pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, kurang lebihnya Ibu mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih, Bu. Sama-sama.